Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kita akan membahas soal Bitcoin lagi, karena Bitcoin hari ini memberikan pergerakan yang cukup liar ya beberapa jam yang lalu, dan kita akan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di sana. Dan juga nanti saya akan sampaikan beberapa data dan juga berita terbaru yang cukup penting untuk kalian tahu. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,32 triliun dolar atau naik sekitar 0,59%. Nah, Bitcoin sendiri sekarang udah di angka 56.369 atau naik sekitar 2,25%. Sedangkan altcoin rata-rata masih cukup berdarah gitu ya guys ya. Ethereum masih di 3.507, Cardano 2,22 dolar, Binance 415 dolar, XRP 1,16 dolar, Solana 150 dolar, Polkadot 34,79, Dogecoin ada di 0,23, kemudian Terra ada di 40 dolar. Jadi dengan adanya data seperti ini kita bisa melihat bahwa memang sekarang kelihatannya kita masih berada dalam Bitcoin season, di mana dalam artian Bitcoin akan outperform altcoin gitu ya. Jadi Bitcoin kenaikannya akan lebih banyak daripada altcoin, sementara altcoin cenderung stagnan atau bahkan terkoreksi gitu ya. Jadi itu biasanya adalah Bitcoin season. Jadi Bitcoin naiknya 2%, sedangkan sisanya malah merah. Ethereum merah, Cardano merah, Binance merah, XRP dan lain-lain juga merah gitu ya. So, saya pertama pengen bahas dulu ini guys. Di sini. Kalau misalnya teman-teman ada perhatikan, ini di mungkin 2 jam yang lalu kali ya. Ini jam 4. Nah, kurang lebih di sekitar 3-4 jam yang lalu ya. Kita coba lihat di 1 hour chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh enggak, 8-9 jam yang lalu kita ngelihat ada pergerakan yang liar banget di Bitcoin, terutama di exchange-nya Bitstamp ya. Ini Bitstamp tuh. Jadi dalam 5 menit saja teman-teman bisa melihat ini kita ada satu candle yang bergerak dari 55.700 itu nyampe-nya ke 50.900. Dan inilah kenapa saya selalu pesan ke kalian yang traders, apalagi kalian yang masih cukup baru soal trading, usahakan jangan sampai tidak ada stop loss ketika kalian open trading. Apalagi jika kalian yang greedy gitu ya. Kalau kalian serakah, kalian pakai leverage tinggi banget, sedangkan equity kalian nggak besar-besar banget, kalian pakai over leverage gitu ya. Satu candle ini saja bisa-bisa akan membuat kalian terlikuidasi alias margin call gitu ya. Jadi itu saya nggak mau terjadi dengan kalian. Makanya sering saya pesan, tolong kalau teman-teman yang traders, jangan sampai tidak memakai stop loss ketika kalian trading gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat, ini pergerakannya liar banget. Dalam 5 menit saja teman-teman bisa kehilangan uang kalian semua kalau kalian over leverage. Ini terbukti dengan data di sini guys. Dalam 24 jam terakhir, itu ada sekitar 67.400 traders yang terlikuidasi. Bayangin, 24 jam terakhir. Dan ini kemungkinan besar terjadi di candle yang tadi itu. Karena pergerakan Bitcoin sebenarnya beberapa hari terakhir itu cuman sideways, cenderung merangkak naik gitu kan. Dan semalam subuh harusnya itu kita ngelihat ada drop yang dia pertama naik dulu nge-pump, kemudian drop parah. Jadi dua-duanya kena. Yang long juga kena, yang short juga kena. Nah, ini teman bisa lihat datanya juga di sini. 24 jam terakhir itu ada sekitar 185 juta dolar yang terlikuidasi. Hilang kemana uangnya? Masuk ke exchange dong, ya kan? Kalau kalian trading di future, ya kan? Ingat, kalian ini bersaing dengan para exchange, para bandar gitu. Jadi mereka ini tahu kalian pasang stop lossnya di mana-mana aja, mereka ngerti gitu, tahu di mana. Jadi kalau misalnya kalian mainnya sembrono, kalian nggak konsisten, kalian nggak disiplin, nah ujung-ujungnya hasilnya akan seperti ini, kalian akan terlikuidasi.
Apalagi kalau kalian tidak memakai stop loss gitu. Nah, karena mereka tahu di sini banyak sekali orang memasang stop loss di sini, di sini, di sini, ya kan? Pasti banyak sekali ya orang memasang stop loss di sini. Mereka sengaja boom diturunin ke bawah. Ini dalam satu candle ini mereka bisa menghasilkan banyak banget gitu, dan kalian semuanya gigit jari kalau misalnya kalian tidak memakai stop loss gitu ya. Dan di Binance sendiri itu ada 82 juta dolar terlikuidasi. Jadi 67%-nya itu adalah rata-rata orang yang long gitu. Itu ya pastilah ya, karena kenapa? Kita ngeliat candlenya itu drop parah ke bawah. Jadi orang-orang yang long dari sini, long dari sini, ya kan, long dari sini, yang sini, kan pasti taruh stop lossnya di sini atau di sini atau di sini kan. Nah, semuanya kena, bersih, semuanya dibersihin. Nah, inilah kenapa kalian sekali lagi guys, jangan sampai tidak memakai stop loss gitu ya. Kalau kalian nggak pakai stop loss, siap-siap kalian akan termasuk salah satu dari ini. Lagian teman-teman harus tahu ya, bahwa memang market kripto itu salah satu market yang paling volatil gitu ya. Pergerakannya paling volatil. Oke, jadi teman-teman jangan sampai tidak memakai stop loss sekali lagi. Berkali-kali saya ingetin ya guys ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman lihat di chart exchange lain itu nggak sampai separah itu, ya kan, di sini teman-teman bisa lihat nggak sampai separah itu. Cuman di exchange Bitstamp ini gila, parah banget. Dan ini kasihan sih kalau orang-orang yang trader yang baru-baru masuk, apalagi pakai leverage terlalu besar, dalam 5 menit saja uang mereka bisa saja hilang gitu ya. Oke, jadi itu aja yang pengen saya pesan untuk kalian pertama gitu ya. Kemudian kita akan bahas hari ini apa sih yang terjadi dengan Bitcoin gitu ya. Nah, sebenarnya overall gitu ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, mungkin candle ini kita nggak bisa hitung ya guys ya. Karena kenapa? Ini hanya terjadi di Bitstamp setahu saya. Di chart lain nggak ada candle securam ini, nggak turun sampai sejauh ini gitu kan. Jadi ini kita abaikan saja, ini hanya permainan si Pandar itu. Dan overall kita sekarang masih saja bermain di dalam ascending channel ini. Oke. Sudah kita, ntar ini kita hapus dulu karena ini semalam ya, lanjutin dari semalam guys. Ini saya udah kasih tahu teman-teman, kita bermain di area ascending channel gitu ya. Kemudian jika kita break dari symmetrical triangle di sini, maka kemungkinan kita kembali akan retest ke area upper trend line-nya ascending channel, dan itu persis terjadi gitu ya. Namun lagi-lagi kita tidak mampu break dari ascending channel ini, yang membuat kita kembali reject ke bawah dan kembali retest ke down trendline bawahnya gitu ya. Dan sekarang kita kembali lagi retest ke area upper trend line-nya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempunyai momentum yang cukup untuk breakout ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah cukup, maka kemungkinan kita akan breakout dan kemudian kita akan retest. Kemudian next area yang perlu teman-teman perhatikan pastinya adalah area yang sudah sering kali kita sebut, yaitu di sekitar 57 sampai 58.000. Karena sekali lagi guys, itu adalah area resistance yang cukup kuat pertama, kedua juga itu adalah area Fibonacci 0,786. Sekali lagi guys, kalau misalnya teman-teman yang traders, kalau mau trade dalam keadaan seperti ini, usahakan harus dihitung semuanya. Resikonya harus dihitung, risk and reward-nya harus dihitung. Kalau misalnya teman-teman long di sini, oke, ketika retest di sini, ya menurut saya kendalanya bukan apa, risk and reward-nya saja yang kurang menurut saya. Karena apa? Kita naik sedikit, kita udah akan ketemu lagi dengan area resistance berikutnya. Kecuali teman-teman hoki gitu ya, kena-kena langsung kita mampu break dari area ini dan langsung stop sampai ke angka 59 bahkan 60.000 gitu ya. Jadi saran saya, walaupun kalian memang nekat mau trading, ya sudah, yang penting stop loss-nya harus ada. Karena gini guys, selama kita masih bermain di ascending channel di sini, selalu ada kemungkinan kita untuk kembali down ke sini ya guys ya, perlu ingat ya. Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita udah mantul berkali-kali di sini. Dan kalau misalnya kita tidak mampu lagi break dari sini, maka kemungkinan kita akan kembali retest ke trendline bawahnya di sini. Dan perlu teman-teman ingat bahwa secara teori ya, bahwa sebenarnya ascending channel ini adalah pattern yang cenderung agak bearish gitu ya. Dan itu harus kita buktikan apabila kita breakdown dari sini.
Nah, jika kita breakdown dari trendline bawah ini, maka kemungkinan ascending channel ini sudah valid dan kemungkinan kita akan start untuk koreksi lebih dalam ke bawah. So, teman-teman hanya perlu perhatikan kedua garis ini, ascending channel ini. Oke, kalau misalnya break ke salah satu arah dan retest, maka kemungkinan kita akan melanjutkan ke arah tersebut. Dan kalau di daily chart, teman-teman bisa lihat ya, di daily chart kita juga sebenarnya di indikator MACD momentum bullishnya udah sedikit berkurang gitu ya. Mungkin karena dipengaruhi juga oleh beberapa hari ini kita melihat Bitcoin cukup sideways, cenderung merangkak naik tapi sideways gitu ya. Momentumnya tidak lagi sederas ketika pertama kali kita rally di sini. Namun bukan berarti kita langsung akan down ya guys. Bisa jadi kita akan terus naik dulu ke atas sebelum kita mendapati koreksi gitu ya. Jadi itu teman-teman perlu keep in mind. Dan ya, kalau misalnya teman-teman yang traders ya, sekali lagi saya pesan ini aja dua garis yang diperhatikan gitu ya. Jadi kita sekarang masih persis berada di ascending channel ini. Nah, kemudian bagi teman-teman yang pecinta altcoin gitu ya. Nah, ini ada sebuah gambar yang cukup menarik lagi gitu ya. A huge alt season is coming. It looks like 2017 all over again. Jadi ini ada sebuah chart yang menunjukkan Bitcoin dominance ya. Di akhir tahun 2017 kemarin, Bitcoin dominance itu mulai start merangkak naik ketika Bitcoin rally parabolik. Di akhir tahun ini saya tunjukin guys. Di tahun 2017 ya. Kita lihat, nah di sini guys. Nah, di akhir tahun 2017 kan kita ngeliat parabolik kan, naiknya kenceng banget di sini, dan itu membuat Bitcoin dominance itu juga start merangkak naik gitu. Nah, ketika kita udah Desember sampai Januari itu udah masuk alt season dengan tanda-tanda di sini Bitcoin dominance itu drop parah. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita ambil gambar di sini, kita copy dan kita masukin lagi ke kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang bahwa Bitcoin dominance ini start untuk merangkak naik lagi gitu. Dan bisa jadi awal dari pergerakan seperti ini. Ya kan? Dan yang kita pengen adalah pastinya nanti kalau misalnya teman-teman yang pecinta altcoin, jika hal ini sama, yang terjadi ini sama, maka kemungkinan juga Desember dan Januari kita baru akan ngelihat pergerakan parabolik dari para altcoin gitu ya. Jadi untuk sementara teman-teman yang holder altcoin ya wajib bersabar lah ya, ini ujian. Wajib bersabar karena sementara kemungkinan kita akan melihat Bitcoin season terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman lihat Bitcoin dominance di sini, Bitcoin dominance, oke. Nah, di sini kita sepertinya lagi pengen lagi ke break high sebelumnya dan terus merangkak naik gitu ya. Jadi untuk sementara teman-teman yang pegang altcoin ya sudah bersabar dulu gitu ya, karena ini adalah masa-masanya Bitcoin dulu. Memang ya dari cycle ke cycle ya seperti itu ya guys. Akan diinisiasi oleh Bitcoin terlebih dahulu naiknya kencang. Kemudian nanti ketika Bitcoin udah slow down, udah orang start taking profit, nah nanti altcoin akan merangkak nyusul gitu ya. Dan sampai ketika nanti Bitcoin udah sampai ke top bull marketnya, kemudian drop untuk start bear market gitu kan. Nah pada saat itulah saat-saat dimana altcoin akan pergerakannya paling liar gitu ya. Ketika Bitcoin udah masuk ke topnya bull market, katakanlah 100.000 misalnya udah masuk di topnya, kemudian udah start turun untuk masuk ke bear market. Nah, saat dia turun itulah biasanya altcoin akan naiknya gila-gilaan. Karena kenapa? Orang-orang udah pada take profit dari Bitcoin, semua uangnya itu dimasukin ke altcoin. Altcoin kan market cap-nya jauh lebih kecil ya daripada Bitcoin gitu. Jadi untuk menggerakkan altcoin itu akan jauh lebih gampang ketika orang-orang udah take profit dari Bitcoin itu yang ratusan miliar dolar itu, bahkan mungkin triliunan dolar, semuanya disebar ke altcoin. Itu menyebabkan altcoin itu nanti terbangnya parah banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih penasaran gitu, sebenarnya masih worth it nggak sih kita investasi di Bitcoin sekarang gitu ya. Nah ini ada sebuah gambar yang bisa menjawab itulah istilahnya. Nah kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini ada gambar global market capitalization. Kemudian di sini ini ada termasuk top 100 global stock, kemudian household RE equity, M2 money stock, negative yielding debt,
kemudian ada gold. Jadi ini dihitung secara market cap gitu ya. Top 100 saham global atau saham terbesar lah, 100 saham terbesar di dunia gitu. Itu market cap-nya udah kurang lebih di sekitaran 35 sampai 40 triliun dolar, guys. 35 sampai 40 triliun dolar. Kemudian household RE equity dan M2 money stock itu di sekitaran 20 sampai 25 triliun dolar. Gold itu ada di kurang lebih 10 sampai 15 triliun dolar. Kemudian negative yielding debt juga sama 10 sampai 15 triliun dolar market cap-nya ya. Sedangkan Bitcoin, coba teman-teman lihat. Ini baru secuil doang. Secara market cap gitu guys. Ini menunjukkan bahwa memang kalau dilihat secara data ini ya, untuk potensial Bitcoin itu naik, itu masih besar banget gitu guys. Karena apa? Teman-teman bisa melihat uang di dunia ini banyak sekali gitu. Ini ada sampai 40-45 triliun dolar gitu. Sedangkan Bitcoin saja sekarang baru 1 triliun dolar. Anggap saja kita cuma bisa nyampe ke market cap-nya gold gitu ya. Anggap saja kita pukul rata 10 triliun dolar. Maka itu masih 10x dari sini guys. 10x dari sini. Berarti harga Bitcoin nantinya akan kurang lebih di sekitaran 500.000 dolar. Kurang lebih ya guys. 500.000 dolar. Kita pukul rata aja biar gampang ingatnya. Itu masih 10x dari sekarang. Kalau misalnya kalian masuk dari sekarang, anggap saja kalian punya uang udah kekumpul 200 juta atau 20 juta, anggap saja. Berapapun itu, ketika nyampe ke market cap gold, market cap-nya gold, uang kalian itu akan menjadi 10 kali lipat. Oke? Tapi oke lah, teman-teman bisa bilang, tapi kan itu lama banget kok, gitu kan? Kapan bisa sampai 500.000 dolar? Kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, pergerakan Bitcoin itu, coba kita lihat ya. Bitcoin. Nah, Bitcoin. Weekly chart dah. Satu cycle saja, teman-teman bisa ukur ini. Satu cycle itu naiknya berapa persen? 1.500%. 1.500%, bayangin. 15 kalinya, guys. Satu cycle ini loh. Ya kan? Jadi bukan tidak mungkin ya. Di cycle berikutnya, di cycle 2024-2025, ketika kita mendapati halving lagi, itu angka Bitcoin udah mungkin di atas, udah hampir pasti di atas 100.000 nanti. Mungkin udah 200.000, 300.000, atau bahkan bisa jadi 400 atau 500.000. Itu kita nggak tahu ya, tapi harusnya kalau cycle-nya tetap berulang, maka di 2024-2025, ke 400 sampai 500.000 itu bukan lagi angka yang mustahil harusnya gitu ya. Dan juga kita ngelihat adopsi yang terjadi sekarang di mana-mana gitu. Ini kata banyak analis, ini baru permulaan gitu ya. Karena belum semua institusi, belum semua perusahaan itu masuk. Ini baru awalnya gitu kan. Nanti mungkin akan makin banyak negara yang mengadopsi Bitcoin, kemudian makin banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk lagi ke Bitcoin, dan itu akan menyebabkan adopsinya menjadi adopsi massal. Dan itu akan mendatangkan lagi lebih banyak investor yang menyebabkan Bitcoin dari cycle ke cycle itu harganya akan terus merangkak naik. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, lalu kalau misalnya invest dari sekarang terlambat nggak kok? Ya enggak gitu, enggak. Karena kita tahu ke depan mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, kalau misalnya kalian untuk tabungan investasi gitu ya, harga 56.000 ini nggak akan kalian pernah lihat lagi di Bitcoin. Kalau kalian memang investnya untuk 10-20 tahun ke depan gitu ya, harga 56.000 ini menurut saya kalian tidak akan pernah lihat lagi. Kalau udah 10-20 tahun ke depan ya, kalian nggak pernah akan lihat lagi harga 56.000. Jadi kalau kalian mulai cicil dari sekarang, kalian mindsetnya harus long term gitu. Kalau kalian cicil dari sekarang, mulai dari sekarang nabung, nanti 10-20 tahun lagi, itu kalian sudah mungkin bisa pensiun gitu loh. Nggak usah lagi kerja gitu. Kalian udah mempunyai cukup tabungan dari Bitcoin untuk kalian bersenang-senang, enjoy life gitu. Jadi mindset kalian harus ke sana. Jangan cuman pengen masuk ke kripto, lalu pengen kaya minggu depan. Bisa, kadang-kadang kalian dapat jackpot mungkin di koin-koin micin gitu, bisa, tiba-tiba kaya juga bisa. Tapi sisihkanlah uang untuk investasi jangka panjang gitu guys.
Nah, kalau di Bitcoin ini memang adalah salah satu yang istilahnya kalau secara kripto ya itu adalah paling aman di Bitcoin gitu. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Jadi saya juga bingung mau ngomong apa lagi tadi, nggak ada lanjutannya harusnya. Jadi itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video saya hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini, jangan lupa dibantu like dan juga share. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.